Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Az-Zahra dengan stambuk 083-2019-0197 dari kelas C6 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 tentang kearifan lokal dan global warming. Yang pertama yaitu tentang global warming. Nah, istilah global warming mungkin kebanyakan orang sudah pernah mendengarnya, namun tak sedikit pula orang yang mengetahui pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan global warming atau pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Global warming atau pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi global warming tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Selanjutnya yaitu bumi memiliki harta karun yang berlimpah berupa kekayaan alam. Nah, sumber daya alam tentu dibutuhkan oleh manusia untuk dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua manusia menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Manusia tersebut mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi. Akibat yang disebabkan dari habisnya sumber daya alam adalah kerusakan sampai bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kerusakan alam juga berujung pada global warming yang melanda di seluruh dunia. Berbagai usaha pun dilakukan untuk menjaga alam kembali normal, mulai dari reboisasi, larangan untuk menebang pohon di hutan tertentu, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak luput dari ancaman ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, dampak dari global warming. Nah, apa saja dampak dari global warming? Yang pertama yaitu menggerusnya bongkahan es di kutub, yang kedua krisis air bersih, yang ketiga kebakaran hutan, yang keempat hujan asam dan kabut asap, yang kelima munculnya krisis pangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kearifan lokal Indonesia yang membantu mengurangi efek dari global warming. Suku-suku pedalaman negeri kita sudah memiliki kearifan lokal untuk menjaga alam sekitarnya jauh sebelum wacana tentang global warming muncul. 5 ilmu menjaga bumi dari suku-suku Indonesia yang membantu mengurangi efek dari global warming. Yang pertama yaitu sistem sasi. Meski memanfaatkan kekayaan laut, masyarakat Maluku dan Papua tidak serakah dalam mengambil hasil laut karena mereka memiliki sistem sasi. Sistem sasi ini adalah pengaturan waktu bagi penduduk setempat untuk mengambil hasil laut di wilayah adatnya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ilmu 3 hutan. Bagi suku Saka di Riau, hutan adalah harta yang harus dirawat sebaik-baiknya. Suku Saka membagi wilayah hutan mereka menjadi 3 bagian, yaitu hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan. Penduduk yang melanggar aturan akan dihukum, misalnya didenda atau diusir dari wilayahnya. Hukuman berlaku untuk semua orang, bahkan batin atau kepala suku yang tertangkap melanggar aturan akan dicopot kedudukannya. Yang ketiga yaitu ilmu pamali. Pamali dalam bahasa Sunda berarti tabu alias tidak boleh. Aturan ini tidak tertulis, tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya. Penduduk Kampung Naga percaya jika melanggar adat hidupnya tidak bakal selamat. Peraturan tersebut diantaranya tidak boleh mengusik leuweung larangan atau hutan larangan. Karenanya penduduk membiarkan pohon tumbang di hutan sampai membusuk. Mereka juga tidak berani menangkap binatang di hutan. Ilmu pamali ini menurut hutan mereka tetap lestari. Yang keempat yaitu ilmu perladangan gilir balik. Suku Dayak Bantian di Kalimantan Timur menanam padi, sayuran, rotan, dan buah-buahan di hutan. Mereka menggunakan sistem perladangan gilir balik. Mereka membuka hutan untuk dijadikan ladang
selama 2 tahun. Setelah itu mereka mencari ladang baru dan membiarkan ladang lama menjadi hutan kembali. Begitu seterusnya, dan tidak semua hutan yang hanya boleh diambil hasilnya. Buah-buahan hutan yang tidak termakan oleh penduduk dibiarkan di hutan agar dimakan oleh satwa liar. Yang kelima yaitu ilmu pikukuh. Nah, mungkin itu yang sempat saya jelaskan tentang kearifan lokal dan global warming. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.